Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati pagi harimu yang indah, udaramu yang segar, penuh dengan kekuatan serta kesehatan, sukacita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Bapa, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, hendak membaca firman-Mu Tuhan. Bapa pimpin kami, Bapa bukan hati pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti memahami firman-firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sudah terkasih di dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 16 ayat 1-4. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, nas pada hari ini, pada pagi hari ini diambil dari Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, siapa yang tidak bersuka cita mendengarkan ayat nas pagi ini? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan harapan kita, tentu menyenangkan, bukan? Siapapun tentu mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara agar rencana pribadi bisa berhasil. Kita berpikir jika syaratnya hanya sekedar menyerahkan perbuatan ke dalam Tuhan. Bukankah ini suatu perkara yang mudah? Berdoa dan selesai. Tinggal tunggu hasilnya. Benarkah demikian? Tanpa sadar, kita kerap kali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mencari keuntungan diri sendiri dan meneguhkan keinginan-keinginan kita. Ini adalah salah satu ayat favorit bagi orang yang sedang berencana, yang merencanakan sesuatu. Kemudian, kita menganggap segala rencana pasti beres jika dibawa di dalam doa kepada Tuhan. Kita menghindari ayat lain yang sepertinya tidak sejalan, walaupun mungkin ayat tersebut merupakan ayat kunci utama di Alkitab. Kita kerap hanya berhenti di ayat 3 bacaan kita dan tidak terlalu memperhatikan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu menyelaraskan setiap perencanaan kita dengan standar dan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa apa yang baik di mata manusia belum tentu baik bagi dia. Dan karenanya kita perlu mencari kehendaknya dengan lebih bersungguh-sungguh. Setelah ayat 3,
kita mendapati bahwa Tuhan akan menjelaskan rencana kita agar sesuai dengan kehendaknya. Dan itu berarti akan ada pembelajaran yang kita jalani sepanjang proses tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, rencana manusia bukan rencana Allah, dan rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus bisa menyandarkan diri kita, menyandarkan sepenuhnya hidup kita ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Sudahkah kita menjelaskan diri dengan rencana Tuhan? Tuhan memberkati. Amin.